Kitab Adab Berkasih-kasihan, Persaudaraan, Persahabatan dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia, yaitu kitab ke-5 dan rubu kedua dari Adat Kebiasaan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan dengan berlimpah ruah kepada hambanya yang pilihan, kerahmatan dan kenikmatan dengan segala kehalusan penentuan. Yang menjinakkan dengan berkasih-kasihan di antara hati mereka, lalu jadilah mereka itu bersaudara dengan kenikmatannya. Yang mencabut kedengkian daripada mereka, lalu senantiasalah mereka itu di dunia berteman dan bersahabat dan di akhirat berkawan dan bertolan. Selawat kepada Muhammad yang pilihan dan kepada keluarganya serta para sahabatnya yang mengikuti dan menuruti jejaknya, dengan perkataan dan perbuatan, dengan keadilan dan keihsanan. Kemudian, sesungguhnya berkasih-kasihan pada jalan Allah Ta'ala dan persaudaraan pada jalan agamanya, adalah pendekatan diri yang paling utama kepadanya. Dan faedah yang paling halus, yang diperoleh dari segala ketaatan pada segala adat kebiasaan yang berlaku. Dan semuanya itu mempunyai syarat-syarat, di mana dengan syarat-syarat itu, berhubunganlah segala yang bersahabat dengan orang-orang yang dikasihinya pada jalan Allah Ta'ala. Dan pada syarat-syarat itu, terdapat hak-hak, di mana dengan menjagakannya, bersihlah persaudaraan itu dari campuran segala kekotoran dan gangguan setan. Maka dengan menegakkan hak-haknya itu, mendekatlah ia kepada Allah dalam tingkatannya. Dan dengan menjaga hak-hak itu, tercapailah derajat yang tinggi. Kami akan menerangkan segala maksud dari kitab ini 3 bab. Bab pertama, tentang kelebihan berkasih-kasihan dan persaudaraan pada jalan Allah Ta'ala, syarat-syarat, derajat-derajat dan faedah-faedahnya. Bab kedua, tentang hak-hak persahabatan, adabnya, hakikat makna dan segala keharusannya. Bab ketiga, tentang hak orang muslim, keluarga, tetangga dan hamba sahaya yang dimiliki dan cara bergaul dengan orang-orang yang memperoleh. Percobaan dengan sebab-sebab tersebut. Bab pertama, tentang kelebihan berkasih sayang, ulfah, dan persaudaraan, mengenai syarat-syarat, derajat dan faedah-faedahnya. Kelebihan, berkasih sayang dan persaudaraan. Ketahuilah, bahwa berkasih sayang, adalah buah kebaikan budi. Dan bercerai-berai, adalah buah keburukan budi. Maka kebaikan budi itu mengharuskan berkasih-kasihan, berjinak-jinakan hati dan penyesuaian paham. Dan keburukan budi itu, membuahkan bermarah-marahan, berdengki-dengkian dan belakang-membelakangi. Manakala yang mendatangkan buah itu terpuji, niscaya buahnya adalah terpuji. Dan kebaikan budi itu, tidaklah tersembunyi pada agama akan kelebihan dan keutamaannya. Dan kebaikan budi itulah yang dipujikan Allah akan nabinya, di mana Allah berfirman, dan sesungguhnya engkau mempunyai budi pekerti yang tinggi. Surat 68 Al-Qalam ayat 4. Dan Nabi bersabda, yang membanyakkan manusia masuk sorga, ialah takwa kepada Allah dan kebaikan budi. Usamah bin Syuraik berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang terbaik diberikan kepada manusia? Nabi menjawab, budi yang baik. Nabi bersabda, diutuskan aku untuk menyempurnakan kebaikan budi. Nabi bersabda, yang terberat dari apa yang diletakkan dalam al-mizan, timbangan amal, ialah budi yang baik. Nabi bersabda, tiada dibaguskan oleh Allah akan kejadian dan budinya seseorang manusia, lalu dia itu dijadikan menjadi makanan neraka. Nabi bersabda, hai Abu Hurairah, haruslah engkau berbaik budi. Lalu Abu Hurairah bertanya, bagaimanakah budi yang baik itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, engkau menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskannya dengan engkau maafkan orang yang berbuat zalim kepada engkau dan engkau memberikan kepada orang yang tidak mau memberikan kepada engkau. Dan tidak tersembunyi lagi, bahwa buah kebaikan budi itu, ialah berkasih sayang, ulfah, dan habisnya keliaran hati. Dan manakala baguslah yang mendatangkan buah, niscaya baguslah buahnya. Bagaimana tidak? Dan telah datang pujian kepada jiwa berkasih sayang itu, lebih-lebih apabila ikatannya itu adalah takwa, agama dan mencintai Allah, dari ayat-ayat,
hadis-hadis dan atsar, di mana padanya cukup dan memuaskan penjelasannya. Allah Ta'ala berfirman, untuk menjelaskan keagungan nikmat-Nya kepada manusia dengan kenikmatan berjinak-jinakan hati, kalau kiranya engkau belanjakan seluruh apa yang ada di bumi, niscaya engkau tidak juga dapat menyatukan, menjinakkan, hati mereka, tetapi Allah menyatukan hati mereka. Surat 8 Al-Anfal ayat 63. Dan Allah berfirman, maka dengan nikmat Allah, kamu menjadi bersaudara. Surat 3 Ali, Imran ayat 103. Artinya, dengan ulfah, berjinak-jinakan hati, berkasih sayang. Kemudian Allah Ta'ala mencela perpecahan dan memperingatkan supaya perpecahan itu ditinggalkan. Maka Maha Agunglah Allah yang berfirman, dan berpegang eratlah kamu sekalian dengan tali Allah, agama Allah, dan janganlah berpecah belah. Ingatilah kurnia Allah kepada kamu, ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu dipersatukannya hati kamu, dalam agama Allah, sehingga dengan kurnia Allah itu, kamu menjadi bersaudara. Dan kamu dahulu berada di tepi lubang neraka, maka dilepaskan Allah kamu daripadanya. Begitulah Allah menjelaskan keterangan-keterangannya kepada kamu, supaya kamu mendapat petunjuk. Surat 3 Ali, Imran ayat 103. Nabi bersabda, sesungguhnya yang terlebih dekat kedudukanmu kepadaku, ialah yang terbaik akhlak, budi pekerti, daripada kamu, yang berkelakuan lemah lembut dari mereka, di mana mereka itu menjinakkan hati orang dan orang menjinakkan hati mereka. Nabi bersabda, orang mukmin itu, ialah yang menjinakkan hati orang dan dijinakkan hatinya. Dan tiadalah kebajikan, pada orang yang tidak menjinakkan dan tidak dijinakkan hatinya. Nabi bersabda tentang pujian kepada persaudaraan dalam agama, barang siapa dikehendaki oleh Allah kepadanya kebajikan, niscaya dianugerahinya kepadanya teman yang baik. Kalau ia lupa, maka teman itu yang memperingatinya. Dan jikalau ia teringat, maka teman itu yang menolongnya. Nabi bersabda, dua orang yang bersaudara itu, apabila berjumpa, adalah seumpama dua tangan, yang satu membasuh yang lain. Dan tidaklah sekali-kali dua orang mukmin itu bertemu melainkan diberi faidah oleh Allah dengan kebajikan akan salah seorang dari keduanya dari temannya. Nabi bersabda tentang mengajak kepada persaudaraan pada jalan Allah, barang siapa mempersaudarakan seseorang saudara pada jalan Allah, niscaya ia ditinggikan oleh Allah suatu tingkat dalam sorga, yang tiada akan dicapainya dengan sesuatu dari amal perbuatannya. Abu Idris Al-Haulani berkata kepada MUAS, sesungguhnya aku mencintai engkau pada jalan Allah. Maka menjawab MUAS, gembiralah kamu kiranya. Gembiralah kamu kiranya. Maka sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, akan diletakkan untuk segolongan manusia, beberapa kursi di keliling, arasy pada hari kiamat, di mana wajah mereka itu seperti bulan pada malam purnama raya, di mana manusia lain gentar dan mereka tidak gentar dan manusia lain takut dan mereka tidak takut. Mereka itu ialah wali-wali Allah, yang tak ada pada mereka ketakutan dan kegundahan. Lalu orang menanyakan, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, mereka itu ialah orang-orang yang berkasih-kasihan pada jalan Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah menerangkan, bahwa pada hadis tersebut, sesungguhnya di keliling, arasy itu beberapa mimbar dari nur, di mana atas mimbar itu suatu kaum, pakaiannya nur dan wajahnya nur. Mereka itu bukanlah nabi-nabi dan orang-orang syahid. Mereka itu disenangi oleh nabi-nabi dan orang-orang syahid. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami siapa mereka itu. Maka Nabi menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang berkasih-kasihan pada jalan Allah, sama-sama duduk pada jalan Allah dan kunjung mengunjungi pada jalan Allah. Nabi bersabda, tiadalah berkasih-kasihan dua orang pada jalan Allah, melainkan yang lebih mencintai Allah dari keduanya. Itulah yang paling mencintai temannya, dari keduanya itu. Dan dikatakan, bahwa dua orang bersaudara pada jalan Allah itu, apabila seorang dari keduanya lebih tinggi kedudukannya dari yang lain, niscaya ditinggikan oleh Allah yang lain itu bersamanya kepada kedudukannya.
Dan yang lain itu akan menghubungi dengan dia, sebagaimana keturunan menghubungi dengan dua ibu bapak dan keluarga, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Karena persaudaraan itu apabila diusahakan pada jalan Allah, niscaya tidaklah berkurang dari persaudaraan dengan kelahiran. Allah Azza wa Jalla berfirman, nanti mereka akan kami pertemukan dengan keturunannya itu dan tiada kami kurangi amal mereka barang sedikit pun. Surat 52 At-Tur ayat 21. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, benarlah kesayanganku kepada mereka yang kunjung mengunjungi dari karenaku. Dan benarlah kesayanganku kepada mereka yang berkasih-kasihan dari karenaku. Dan benarlah kesayanganku kepada mereka yang beri-memberi dari karenaku. Dan benarlah kesayanganku kepada mereka yang tolong-menolong dari karenaku. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah sekarang mereka yang berkasih-kasihan dengan sebab kebesaranku? Pada hari ini, aku naungi mereka pada naunganku, pada hari yang tidak ada naungan, selain naunganku. Nabi bersabda, 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada naungannya, pada hari yang tak ada naungan, selain dari naungannya, imam yang adil, pemuda yang berkembang dalam ibadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya tersangkut di masjid, apabila ia keluar dari masjid, sehingga kembalilah ia ke masjid, 2 orang laki-laki yang berkasih-kasihan pada jalan Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah di atas yang demikian, laki-laki yang mengingati Allah, berzikir, pada tempat yang sunyi sepi, lalu bergenanglah kedua matanya dengan air mata, laki-laki yang dipanggil oleh wanita bangsawan dan cantik, lalu menjawab, aku takut kepada Allah Ta'ala dan laki-laki yang bersedekah suatu sedekah, lalu menyembunyikannya, sehingga tiada diketahui oleh tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Nabi bersabda, tiadalah seorang laki-laki yang berkunjung kepada seorang laki-laki pada jalan Allah, karena rindu kepadanya dan ingin menjumpainya, melainkan ia dipanggil oleh malaikat dari belakangnya dengan kata-kata, baiklah engkau kiranya, baiklah tempat jalannya engkau dan baiklah sorga bagi engkau. Nabi bersabda, bahwa seorang laki-laki berkunjung, berziarah, kepada saudaranya pada jalan Allah. Maka Allah mengirimkan kepadanya malaikat, untuk menanyakan, kamu hendak kemana? Laki-laki itu menjawab, mau mengunjungi saudaraku si Anu. Lalu malaikat itu bertanya lagi, adakah keperluanmu padanya? Laki-laki itu menjawab, tidak ada. Malaikat itu menyambung, karena kefamiliankah di antara kamu dan dia? Laki-laki itu menyahut, tidak. Malaikat itu bertanya lagi, apakah disebabkan nikmat pemberiannya kepadamu? Laki-laki itu menjawab, tidak. Malaikat itu bertanya pula, kalau begitu, apakah sebabnya? Laki-laki itu menjawab, aku mencintainya pada jalan Allah. Lalu malaikat itu menyambung, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus aku kepadamu untuk menerangkan, bahwa dia mencintaimu, karena cintamu kepadanya. Dan telah diharuskannya surga untukmu. Nabi bersabda, yang terlebih kokoh perpegangan tali iman, ialah kasih sayang pada jalan Allah dan marah pada jalan Allah. Maka karena inilah, harus bagi seseorang mempunyai musuh yang dimarahinya pada jalan Allah, sebagaimana ia mempunyai teman dan saudara yang dicintainya pada jalan Allah. Diriwayatkan, bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada seorang dari nabi-nabi, dengan firman-Nya, adapun zuhudmu di dunia, bencimu kepada dunia, maka telah menyegerakan kamu beristirahat. Adapun putusmu dari dunia, karena beribadah kepadaku, maka sesungguhnya kamu telah memperoleh kemuliaan dengan aku. Tetapi adakah kamu bermusuh pada jalanku akan seseorang musuh? Atau adakah kamu berkasih sayang pada jalanku dengan seseorang kekasihku? Nabi bersabda, wahai Allah Tuhanku, janganlah kiranya engkau menjadikan nikmat kepunyaan orang zalim kepadaku, lalu engkau anugerahkan kecintaanku kepadanya. Diriwayatkan, bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Isa dengan firman-Nya, jikalau engkau mengerjakan ibadah kepadaku, dengan ibadah penduduk langit dan bumi dan tidak ada kecintaan pada jalan Allah dan tidak ada kemarahan pada jalan Allah, niscaya tidaklah yang demikian itu mencukupkan akan sesuatu pada engkau. Isa bersabda, berkasih sayanglah kamu pada jalan Allah,
dengan kemarahan orang-orang yang berbuat maksiat. Mendekat dirilah kamu kepada Allah, dengan menjauhkan diri dari mereka. Dan carilah kerelaan Allah dengan kemarahan mereka. Para sahabat Isa bertanya, "Wahai kekasih Allah, maka dengan siapakah kami duduk-duduk?" Isa menjawab, "Duduklah kamu dengan orang, yang dengan melihatnya, mengingatkan kamu kepada Allah, dengan orang, yang dengan perkataannya menambahkan amalanmu dan dengan orang, yang dengan amalannya menggemarkan kamu kepada akhirat." Diriwayatkan dalam berita-berita zaman dahulu, bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada Musa dengan firman-Nya, "Wahai Ibnu Imran, hendaklah kamu waspada dan tariklah saudara-saudara itu untuk dirimu. Tiap-tiap teman dan sahabat yang tidak menolong engkau kepada kesukaanku, maka itu adalah musuhmu." Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Daud dengan firman-Nya, "Wahai Daud, mengapakah aku melihat engkau tercampak sendirian?" Daud menjawab, "Wahai Tuhanku, aku benci kepada makhluk dari karena engkau." Maka Allah berfirman, "Wahai Daud, hendaklah engkau waspada dan tariklah teman-teman itu untuk dirimu. Dan tiap-tiap teman yang tiada sesuai dengan engkau kepada kesukaanku, maka janganlah engkau berteman dengan dia. Karena dia musuhmu, yang mengesatkan hatimu dan menjauhkan kamu daripadaku." Tersebut pada akhbar, berita-berita, Daud, bahwa Daud bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah supaya aku disukai oleh semua manusia dan aku selamat mengenai sesuatu antaraku dan engkau?" Allah Ta'ala menjawab, "Bergaullah dengan manusia menurut akhlak mereka. Dan berbuat baiklah mengenai sesuatu antara aku dan engkau. Dan pada setengah akhbar tersebut, berakhlaklah dengan penduduk dunia dengan akhlak dunia dan berakhlaklah dengan penduduk akhirat dengan akhlak akhirat." Nabi bersabda, "Yang amat dikasihi di antara kamu oleh Allah, ialah mereka yang menjinakkan hati orang lain dan yang dijinakkan hatinya oleh orang lain. Dan yang amat dimarahi di antara kamu oleh Allah, ialah orang-orang yang menyiarkan kabar fitnah, yang mencerai-beraikan di antara sesama saudara." Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat, setengahnya dari api dan setengahnya dari salju, di mana malaikat itu berdoa, 'Wahai Allah Tuhanku, sebagaimana engkau jinakan antara salju dan api, maka demikian pula, jinakanlah antara hati segala hambamu yang syalih.'" Dan Nabi bersabda pula, "Tiada diadakan oleh seorang hamba, akan persaudaraan pada jalan Allah, melainkan diadakan oleh Allah untuknya, suatu tingkat dalam sorga." Nabi bersabda, "Mereka yang berkasih-kasihan pada jalan Allah, adalah di atas suatu tiang dari mutiara yakut yang merah. Pada puncak tiang itu 70.000 kamar. Mereka itu menoleh kepada penduduk sorga, yang kebagusan mereka, memberi cahaya kepada penduduk sorga itu, sebagaimana matahari memberi cahaya kepada penduduk dunia. Maka berkatalah penduduk sorga, 'Pergilah kepada kami, supaya kami melihat kepada orang-orang yang berkasih-kasihan pada jalan Allah.' Lalu kebagusan mereka menyinarkan penduduk sorga, sebagaimana matahari menyinarkan. Pada mereka, kain sutera hijau, yang tertulis pada dahi mereka, orang-orang yang berkasih-kasihan pada jalan Allah." Menurut Atsar, di antara lain, Ali berkata, "Haruslah kamu bersaudara, berteman. Karena teman-teman itu adalah alat, media, di dunia dan di akhirat. Apakah kamu tidak mendengar ucapan penduduk neraka, bahwa kami tiada mempunyai orang-orang yang akan menolong, dan tiada mempunyai teman yang setia?" Surat 26 Asy-Syu'ara, ayat 101. Abdullah bin Umar berkata, "Demi Allah, jikalau aku berpuasa siang, di mana aku tiada berbuka padanya dan aku bersyalat malam, di mana aku tiada tidur padanya dan aku belanjakan hartaku yang baik-baik pada jalan Allah, maka aku mati pada hari aku mati dan tidak ada dalam hatiku kecintaan kepada orang-orang yang mentaati Allah dan kemarahan kepada orang-orang yang mendurhakai Allah. Niscaya tiadalah bermanfaat kepadaku sedikit pun dari yang demikian itu." Ibnu Samak mendoa ketika akan meninggal, "Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui, bahwa aku, apabila mendurhakai engkau, maka aku adalah mencintai orang yang mentaati engkau.
Maka jadikanlah yang demikian itu, mendekatkan aku kepada engkau. Al-Hasan berkata sebaliknya, wahai anak Adam, janganlah kamu terperdaya dengan perkataan orang yang mengatakan, manusia itu bersama orang yang dikasihinya. Karena engkau tiada akan memperoleh derajat orang baik-baik, kecuali dengan beramal segala amalan mereka. Sesungguhnya orang Yahudi dan orang Nasrani adalah mencintai nabi-nabinya dan tidaklah mereka itu bersama nabi-nabinya. Dan ini menunjukkan bahwa semata-mata demikian, tanpa bersesuaian pada sebahagian perbuatan atau seluruhnya, niscaya tidaklah bermanfaat. Al-Fudlail berkata pada sebahagian perkataannya, wah, kamu ingin menempati sorga Firdaus dan mendekati Tuhan yang Maha Pengasih pada rumahnya, bersama nabi-nabi, orang-orang syiddiq, orang-orang syahid dan orang-orang syalih. Dengan amal apakah yang engkau kerjakan? Dengan syahwat apakah yang engkau tinggalkan? Dengan kemarahan apakah yang engkau tahan kemarahan itu? Dengan silaturahim manakah yang telah putus, engkau sambungkan? Dengan kesalahan manakah bagi saudaramu, yang telah engkau ampunkan? Dengan yang dekat manakah, yang telah engkau jauhkan pada jalan Allah? Dan dengan yang jauh manakah, yang telah engkau dekatkan pada jalan Allah? Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa dengan firman-Nya, adakah engkau berbuat amal semata-mata bagiku? Musa menjawab, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mengerjakan sholat bagimu, berpuasa, bersedekah dan berzakat. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat bagimu itu suatu dalil. Puasa itu suatu benteng. Sedekah itu suatu naungan. Dan zakat itu suatu nur. Maka amal manakah yang engkau perbuat untukku? Musa mendoa, wahai Tuhanku, tunjukilah aku akan amal yang untukmu. Tuhan berfirman, wahai Musa, adakah engkau berteman untukku saja teman itu? Dan adakah engkau bermusuh pada jalanku saja musuh itu? Maka tahulah Musa, bahwa amal yang paling utama, ialah mencintai pada jalan Allah dan memarahi pada jalan Allah. Ibnu Mas'ud berkata, jikalau adalah seorang laki-laki berdiri mengerjakan sholat antara ar-rukn, sudut Ka'bah, dan al-makam, makam Ibrahim dekat Ka'bah. Ia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Niscaya ia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, bersama orang yang dikasihinya. Al-Hasan berkata, memutuskan silaturahim dengan orang fasik, adalah pendekatan diri kepada Allah. Seorang laki-laki berkata kepada Muhammad bin Wasi, sesungguhnya aku mencintai engkau pada jalan Allah. Maka menjawab Muhammad bin Wasi, engkau dicintai Allah, di mana engkau mencintai aku karenanya. Kemudian Muhammad bin Wasi, memalingkan wajahnya dan mendoa, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau, bahwa aku mencintai pada jalan engkau, sedang engkau memarahi aku. Seorang laki-laki masuk ke tempat Daud At-Tai. Lalu Daud bertanya kepadanya, apakah hajatmu? Laki-laki itu menjawab, mengunjungi engkau. Maka Daud menyambung, adapun engkau sesungguhnya, telah berbuat kebajikan, ketika berkunjung kemari. Tetapi perhatikanlah, apa yang menimpa kepada diriku, apabila orang menanyakan kepadaku, siapakah engkau, maka dikunjungi? Adakah termasuk orang zahid engkau ini? Tidak demi Allah. Adakah termasuk orang, abid engkau ini? Tidak, demi Allah. Adakah termasuk orang syalih engkau ini? Tidak, demi Allah. Kemudian, beliau tujukan untuk menjelekkan dirinya sendiri, dengan mengatakan, adalah aku pada waktu muda dahulu, seorang yang fasik. Maka tatkala aku telah tua, lalu aku menjadi seorang yang ria. Demi Allah, orang yang ria itu adalah lebih jahat daripada orang yang fasik. Umar berkata, apabila seorang kamu memperoleh kesayangan dari saudaranya, maka hendaklah ia berpegang teguh dengan kesayangan itu. Amat sedikitlah orang yang memperoleh demikian. Mujahid berkata, orang-orang yang berkasih-kasihan pada jalan Allah, apabila berjumpa, lalu mengerutkan muka satu sama lain. Berguguranlah segala kesalahan dari mereka, sebagaimana berguguran daun kayu pada musim dingin, apabila daun kayu itu telah kering.
Al-Fudlail berkata, pandangan seseorang kepada wajah saudaranya, temannya, dengan kecintaan dan kesayangan, adalah ibadah. Penjelasan, arti persaudaraan pada jalan Allah dan perbedaannya dari persaudaraan pada jalan dunia. Ketahuilah, kiranya kecintaan pada jalan Allah dan kemarahan pada jalan Allah, adalah soal yang kabur. Dan akan terbuka tutupnya dengan apa yang akan kami sebutkan. Yaitu, bahwa persahabatan itu terbagi kepada, yang terjadi dengan kebetulan, seperti persahabatan disebabkan bertetangga. Atau disebabkan pergaulan di surau atau di sekolah atau di pasar, atau pada pintu sultan atau dalam perjalanan. Dan kepada, yang terjadi dengan pilihan sendiri dan dengan maksud. Yaitu, yang kami maksudkan menerangkannya. Karena persaudaraan dalam agama itu terjadi sudah pasti, dalam bahagian ini. Karena tiada pahala, selain pada perbuatan yang pilihan sendiri, al-afail, al-ikhtiyariyah. Dan tak ada penggemaran, kecuali pada perbuatan yang pilihan itu. Persahabatan adalah, ibarat dari duduk bersama, bercampur dan bergaul. Dan segala hal ini, tiada dimaksudkan oleh seorang manusia dengan manusia lain, kecuali apabila dikasihinya. Maka yang tidak dikasihi itu, dijauhkan dan disingkirkan. Dan tidak bermaksud bercampur baur dengan dia. Dan yang dikasihi itu, ada kalanya dikasihi, karena diri benda itu sendiri. Bukan untuk menyampaikan kepada yang dikasihi dan yang dimaksudkan di belakangnya. Dan ada kalanya dikasihi untuk menyampaikan kepada sesuatu maksud. Dan maksud itu, ada kalanya terbatas pada dunia dan bahagian-bahagiannya. Ada kalanya berhubungan dengan akhirat. Dan ada kalanya berhubungan dengan Allah Ta'ala. Maka inilah 4 bahagian. Bahagian pertama, yaitu, engkau mencintai seorang manusia, karena diri orang itu. Dan yang demikian itu mungkin. Yaitu, ada pada dirinya yang tercinta bagimu. Dengan pengertian, bahwa engkau merasa senang melihatnya, mengenalinya dan menyaksikan segala tingkah lakunya. Karena engkau memandang baik kepadanya. Maka sesungguhnya tiap-tiap yang cantik itu, adalah enak pada pihak orang yang mengetahui kecantikannya. Dan tiap-tiap yang enak itu, disukai. Keenakan itu mengikuti akan istihsan, memandang baik. Dan istihsan itu mengikuti akan penyesuaian, berpatutan dan kesepakatan antara karakter-karakter, tabiat-tabiat. Kemudian yang dipandang baik itu, ada kalanya bentuk zahir, yakni, kecantikan kejadian, bagus bentuknya. Dan ada kalanya bentuk batin, yakni, kesempurnaan akal pikiran dan kebagusan budi pekerti. Dan kebagusan budi pekerti itu tidak mustahil akan diikuti oleh kebagusan perbuatan. Dan kesempurnaan akal pikiran, akan diikuti oleh banyaknya ilmu pengetahuan. Dan semua itu, dipandang baik pada karakter yang sejahtera dan akal yang lurus, betul. Dan tiap-tiap yang dipandang baik itu, maka dirasa enak dan disayangi. Bahkan pada penjinakan hati itu, ada suatu hal yang lebih kabur dari ini. Karena kadang-kadang, kekasih sayangan itu kokoh kuat di antara 2 orang, tanpa manis rupa, budi pekerti dan bagus bentuk. Tetapi karena persesuaian batin, mengharuskan kejinakan hati dan kesepakatan jiwa. Karena keserupaan sesuatu itu, tertarik kepadanya dengan tabiat. Dan keserupaan-keserupaan batin itu tersembunyi. Dan mempunyai sebab-sebab yang halus, yang tidak sanggup kekuatan manusia menyelaminya. Rasulullah mengibaratkan dari yang demikian, di mana beliau bersabda, jiwa itu adalah laksana tentara yang berkumpul. Maka yang kenal mengenal daripadanya, niscaya jinak menjinakkan. Dan yang bertentangan daripadanya niscaya berselisihlah. Pertentangan, adalah hasil, natijah, dari perbedaan. Dan kejinakan hati adalah hasil dari kesesuaian, yang diibaratkan dengan, ta'aruf, berkenalan satu sama lain. Pada sebahagian kata-kata hadis tadi, terdapat yang maksudnya, jiwa itu adalah laksana tentara yang berkumpul dan berjumpa. Lalu berciuman di udara. Setengah, ulama menyebutkan ini dengan cara kinayah, artinya sindiran, dengan mengatakan, bahwa Allah Ta'ala menjadikan segala nyawa.
Maka dipecahkannya setengahnya berpecahan dan ditawafkannya, dikeliling arasi. Maka mana di antara dua nyawa dari dua pecahan yang berkenalan itu, lalu keduanya bertemu, sebagai sambungan di dunia. Dan Nabi bersabda, bahwa nyawa dua orang mukmin, bertemu dalam perjalanan sehari. Dan tiada sekali-kali, salah seorang dari keduanya melihat temannya. Diriwayatkan, bahwa di Makkah ada seorang wanita, suka menertawakan wanita lain. Dan di Madinah ada lagi seorang. Lalu wanita Makkah tadi tinggal di Madinah. Maka datanglah ia ke tempat Aisyah. Lalu menertawakannya. Maka, Aisyah bertanya, di manakah engkau tinggal? Wanita tadi, lalu menyebutkan kepada Aisyah temannya. Maka, Aisyah berkata, benarlah kiranya Allah dan Rasul-Nya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, jiwa itu adalah laksana tentara yang berkumpul, sampai akhir hadis di atas tadi. Yang sebenarnya mengenai ini, ialah, bahwa pandang memandang dan percobaan, menjadi saksi kejinakan hati, ketika terdapat kesesuaian. Dan kesesuaian tentang tabiat dan akhlak pada batin dan pada zahir, adalah hal yang dapat dipahami. Adapun sebab-sebab yang mengharuskan persesuaian itu, tidaklah sanggup kemampuan manusia mendalaminya. Dan sejauh kelucuan ahli nujum, bahwa ia mengatakan, apabila bintangnya berada 6 kali dari bintang orang lain atau 3 kali, maka ini memperlihatkan persesuaian dan kesayangan. Lalu yang demikian itu menghendaki kepada kesesuaian dan berkasih-kasihan. Dan apabila sebaliknya atau berada 4 kali, niscaya membawa kepada bermarah-marahan dan permusuhan. Maka ini kalau benar adanya seperti demikian, dalam berlakunya sunnah Allah, yang ditetapkan oleh Allah, pada kejadian langit dan bumi, niscaya persoalan padanya, adalah lebih banyak dari persoalan tentang pokok kesesuaian. Maka tak ada artinya, memasuki hal yang tidak terbuka rahasianya bagi umat manusia. Maka tidaklah dianugerahkan kepada kita, dari ilmu pengetahuan, kecuali sedikit saja. Dan mencukupilah bagi kita, untuk membenarkan yang demikian itu, percobaan dan penyaksian. Dan telah datang hadis tentang yang demikian, di mana Nabi bersabda, jikalau seorang mukmin masuk ke suatu majelis, di mana pada majelis itu 100 orang munafik dan seorang orang mukmin, sesungguhnya orang mukmin itu datang, sehingga duduk pada seorang mukmin tadi. Dan jikalau seorang munafik masuk ke suatu majelis, di mana pada majelis itu 100 orang mukmin dan seorang orang munafik, sesungguhnya orang munafik itu datang, sehingga ia duduk pada seorang munafik itu. Ini menunjukkan, bahwa keserupaan sesuatu adalah tertarik kepadanya dengan tabiat, walaupun ia tiada terasa yang demikian itu. Malik bin Dinar berkata, tidak akan sesuai 2 orang dalam 10 orang, selain pada salah seorang dari keduanya, terdapat sifat dari yang seorang lagi. Sesungguhnya jenis-jenis manusia, adalah seperti jenis-jenis burung. Tidak akan sepakat 2 macam burung terbang bersama, kecuali di antara keduanya ada kesesuaian. Lalu Malik bin Dinar meneruskan dengan mengatakan bahwa pada suatu hari, beliau melihat seekor burung gagak, bersama seekor burung merpati. Maka heranlah beliau melihat demikian, lalu berkata, keduanya itu telah sepakat dan tidaklah keduanya itu dari satu bentuk. Kemudian, kedua ekor burung itu terbang. Rupanya, keduanya pincang. Lalu Malik bin Dinar berkata, dari segi inilah keduanya sepakat. Karena itulah, setengah ahli hikmat, hukama, berkata, tiap-tiap manusia, jinak hatinya kepada yang sebentuk dengan dia sebagaimana masing-masing burung itu terbang bersama jenisnya. Dan apabila 2 orang bersahabat pada suatu waktu dan keadaan keduanya tidak serupa, maka tak dapat tidak, keduanya akan berpisah. Dan inilah suatu pengertian yang tersembunyi, yang telah dipahami dengan kecerdikan oleh penyair-penyair. Sehingga berkatalah seorang dari mereka. Seorang bertanya, bagaimana engkau berdua jadi berpisah? Maka aku menjawab, dengan jawaban keinsyafan. Dia tidak sebentuk dengan aku, maka aku berpisah dengan dia. Manusia itu berbagai bentuk dan beribu macam keadaan.
Maka jelaslah dari yang tersebut ini, bahwa manusia kadang-kadang mencintai karena zat barang itu sendiri. Bukan karena sesuatu faedah, yang akan dicapai, pada masa yang sekarang atau pada masa yang akan datang. Tetapi, karena semata-mata kesejenisan dan kesesuaian pada sifat-sifat batin dan budi pekerti yang tersembunyi. Dan termasuk dalam bahagian ini, cinta karena cantik, apabila tidak ada maksudnya untuk melepaskan nafsu syahwat. Sesungguhnya, rupa yang cantik adalah enak dipandang mata, walaupun diumpamakan tidak ada nafsu syahwat sama sekali. Sehingga enaklah memandang kepada buah-buahan, sinar, bunga-bungaan, buah rufah yang warnanya bercampur dengan kemerah-merahan, memandang kepada air yang mengalir dan kepada benda yang kehijau-hijauan, tanpa suatu maksud, selain daripada benda itu sendiri. Kecintaan tadi tidaklah termasuk kecintaan kepada Allah. Tetapi itu adalah kecintaan dengan tabiat, sifat masing-masing, dan hawa nafsu. Dan yang demikian itu, tergambar dari orang yang tidak beriman kepada Allah. Kecuali, sesungguhnya, kalau hal yang tersebut tadi, mempunyai hubungan dengan suatu maksud yang tercela, niscaya jadilah ia tercela. Seperti kecintaan kepada rupa yang cantik untuk melepaskan hawa nafsu, di mana tidak halal melepaskannya. Dan jikalau tidak berhubungan dengan suatu maksud yang tercela, maka itu diperbolehkan, mubah, yang tidak disifatkan dengan pujian dan celaan. Karena kecintaan itu, ada kalanya terpuji, ada kalanya tercela dan ada kalanya mubah, tidak terpuji dan tidak tercela. Bahagian kedua, bahwa mencintai sesuatu, untuk memperoleh dari benda itu, selain dari bendanya. Maka jadilah benda itu, wasilah, jalan, untuk sampai kepada yang dicintai, yang lain dari benda itu. Dan wasilah kepada yang dicintai, adalah dicintai. Dan apa yang dicintai untuk kecintaan yang lain daripadanya, adalah yang lain itu pada hakikat maknanya yang dicintai. Tetapi jalan kepada yang dicintai, adalah dicintai juga. Karena itulah, manusia mencintai emas dan perak. Dan tak ada maksud pada keduanya. Karena ia tidak diambil untuk menjadi makanan dan pakaian. Tetapi keduanya, adalah jalan kepada segala yang dicintai. Sebahagian manusia, ada orang yang dicintai, sebagaimana dicintai emas dan perak, dari segi dia itu jalan kepada sesuatu maksud. Karena dengan dia, dapat mencintai kemegahan atau harta atau ilmu pengetahuan. Sebagaimana orang mencintai seorang sultan, penguasa, karena dapat mempergunakan hartanya atau kemegahannya. Dan mencintai orang-orang tertentu dari orang-orang sultan, karena mereka akan menerangkan yang baik-baik tentang dirinya kepada sultan. Dan menyediakan persoalannya untuk masuk ke dalam hati sultan. Maka jalan yang dicari untuk sampai kepadanya, kalau faedahnya terbatas pada dunia saja, niscaya tidaklah kecintaannya itu dari jumlah kecintaan pada jalan Allah. Dan kalau tidak terbatas faedahnya pada dunia, tetapi tiada dimaksudkan kecuali untuk dunia, seperti kecintaan murid kepada gurunya, maka itu juga di luar dari kecintaan kepada Allah. Karena sesungguhnya, mencintai guru, adalah supaya memperoleh ilmu pengetahuan untuk dirinya sendiri. Maka yang dicintainya adalah ilmu pengetahuan. Apabila tidak dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tetapi untuk memperoleh kemegahan, harta dan penerimaan dari orang banyak, maka yang dicintainya, adalah kemegahan dan penerimaan orang banyak. Dan ilmu pengetahuan itu adalah jalan kepadanya. Dan guru itu adalah jalan kepada ilmu pengetahuan. Maka tiada sedikit pun dari yang demikian itu, kecintaan kepada Allah. Karena tergambarlah semuanya itu, dari orang yang tiada beriman sekali-kali kepada Allah Ta'ala. Kemudian, ini terbagi pula kepada, yang tercela dan yang mubah. Kalau dimaksudkan dengan kecintaan itu, supaya tercapai maksud-maksud yang tercela, dari pemaksaan teman-teman, pengambilan harta anak-anak yatim, kezaliman pemimpin-pemimpin dengan urusan kehakiman atau lainnya, niscaya adalah kecintaan itu tercela. Dan kalau dimaksudkan dengan kecintaan itu, untuk mencapai yang mubah, yang diperbolehkan, maka itu adalah mubah.
Sesungguhnya jalan itu mengusahakan hukum dan sifat dari tujuan yang dimaksudkan mencapainya. Maka wasilah jalan itu mengikuti tujuan. Ia tidak berdiri sendiri. Bahagian ketiga, bahwa mencintai sesuatu, tidak karena zat sesuatu itu, tetapi untuk yang lain. Dan yang lain itu, tidak kembali kepada segala bahagianya dalam dunia, tetapi kembali kepada segala bahagianya di akhirat. Maka ini pun jelas, tak ada kekaburan padanya. Dan yang demikian itu, seperti orang yang mencintai gurunya dan syaikhnya. Karena dengan guru dan syaikhnya itu, ia berhasil untuk memperoleh ilmu dan kepandaian beramal. Dan maksudnya dari ilmu dan amal itu, ialah kemenangan di akhirat. Maka ini, termasuk dalam jumlah orang-orang yang mencintai pada jalan Allah. Dan begitu pula orang yang mencintai muridnya. Karena murid itu memperoleh ilmu daripadanya. Dan ia mencapai dengan perantaraan muridnya itu, pangkat pengajar. Dan ia meningkat dengan itu, ke derajat, pengagungan di alam tinggi, alam malakut. Karena Isa bersabda, barang siapa belajar, berbuat dan mengajar, maka orang yang demikian itu dinamakan, orang besar, di alam tinggi. Mengajar itu tidak akan sempurna, kecuali ada yang belajar, murid. Jadi murid itu adalah alat, media, untuk memperoleh kesempurnaan tersebut. Maka kalau ia mencintai murid, karena menjadi alatnya, sebab murid itu menjadikan dadanya kebun untuk tanaman dari guru, yang menjadi sebab meningkatnya guru itu ke tingkat pengagungan di alam malakut, maka adalah ia mencintai pada jalan Allah. Bahkan orang yang bersedekah dengan hartanya karena Allah, dikumpulkannya tamu-tamu dan disediakannya bagi mereka makanan yang enak-enak, yang jarang terdapat, karena mendekatkan diri kepada Allah, lalu disayanginya tukang masak, karena bagus pekerjaannya dalam memasak, maka dia itu termasuk dalam jumlah orang-orang yang mencintai pada jalan Allah. Dan begitu pula, kalau ia mencintai orang yang diserahkannya untuk menyampaikan sedekah, zakat, kepada orang yang berhak menerimanya, maka sesungguhnya ia mencintai orang itu pada jalan Allah. Bahkan kami tambahkan di atas ini lagi dan kami mengatakan, apabila ia mencintai orang yang menjadi pelayannya pada mencuci pakaiannya, menyapu rumahnya dan memasak makanannya dan dengan itu ia dapat menyerahkan seluruh waktunya bagi ilmu pengetahuan atau amal perbuatan dan maksudnya dari memakai pelayan pada segala perbuatan yang tersebut itu, adalah untuk dapat menyerahkan seluruh waktunya bagi ibadah, maka ia adalah mencintai pada jalan Allah. Bahkan kami tambahkan lagi dan kami mengatakan, apabila ia mencintai orang yang membelanjainya dengan harta, yang menolonginya dengan pakaian, makanan, tempat tinggal dan semua maksud yang dimaksudkannya di dunia, dan maksudnya dari jumlah yang demikian itu, adalah untuk dapat menyerahkan segala waktunya bagi ilmu dan amal yang mendekatkan kepada Allah. Maka dia itu adalah mencintai pada jalan Allah. Sesungguhnya, adalah suatu kumpulan dari orang-orang dahulu, salaf, yang keperluannya ditanggung oleh serombongan orang-orang kaya. Dan adalah yang menolong dan yang ditolong itu semua termasuk sebagian dari orang-orang yang cinta mencintai pada jalan Allah. Bahkan kami tambahkan lagi dan kami mengatakan, bahwa orang yang mengawini seorang wanita yang syalih, supaya ia terpelihara dengan wanita itu dari gangguan setan dan dapat ia menjaga dengan wanita itu akan agamanya atau supaya ia memperoleh dari wanita itu anak yang syalih, yang akan berdoa kepadanya dan ia mencintai istrinya itu, karena menjadi alat untuk mencapai maksud-maksud keagamaan tersebut, maka ia adalah mencintai pada jalan Allah. Dan karena itulah, datang banyak hadis yang menerangkan dengan kesempurnaan pahala dan balasan pada mengeluarkan perbelanjaan kepada keluarga, sehingga sesuap makanan yang dimasukkan oleh seorang laki-laki ke dalam mulut istrinya. Bahkan kami mengatakan, bahwa tiap-tiap orang yang terkenal mencintai Allah, mencintai kerelaannya dan mencintai menemuinya di negeri akhirat, maka apabila ia mencintai orang lain, niscaya adalah ia mencintai pada jalan Allah. Karena tiada tergambar ia mencintai sesuatu, kecuali ada kesesuaian untuk yang menjadi kecintaannya, yaitu, kerelaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan aku tambahkan di atas ini lagi dan aku mengatakan, apabila terkumpul di dalam hatinya dua kecintaan,
kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada dunia dan berkumpul pada orang seorang dua maksud bersama-sama, sehingga patut untuk ia memperoleh wasilah, jalan, kepada Allah dan kepada dunia. Maka apabila dicintainya itu untuk kebaikan kedua hal tersebut, niscaya adalah ia termasuk orang-orang yang mencintai pada jalan Allah. Seperti, orang mencintai gurunya yang mengajarinya agama dan mencukupkan kepadanya segala keperluan duniawi, dengan memberikan harta. Maka dicintainya gurunya itu, di mana menurut sifatnya, ialah mencari kesenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lalu gurunya itu, adalah wasilah jalan kepada keduanya. Maka adalah ia mencintai pada jalan Allah. Dan tidaklah termasuk syarat mencintai Allah, bahwa ia tidak mencintai sedikitpun kebahagiaan di dunia. Karena doa yang disuruh nabi-nabi, di mana pada doa itu, berhimpun antara dunia dan akhirat. Dan sebahagian dari doa yang semacam itu, ialah doa, wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Isa membacakan dalam doanya, wahai Allah Tuhanku, janganlah engkau kecewakan musuhku, disebabkan aku. Janganlah engkau burukan temanku, disebabkan aku. Janganlah engkau jadikan bahaya yang menimpa diriku, atas agamaku. Dan janganlah engkau jadikan dunia, yang terbesar dari cita-citaku. Maka menolak kekecewaan musuh, adalah termasuk bahagian duniawi. Dan Isa tidak mengucapkan, janganlah engkau jadikan dunia pokok dari cita-citaku. Tetapi ia mengucapkan, janganlah engkau jadikan dunia itu, yang terbesar dari cita-citaku. Nabi kita Muhammad membacakan pada doanya, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku memohonkan rahmat padamu, yang aku capai dengan rahmat itu akan kemuliaan kelimpahan kurnia MU, di dunia dan di akhirat. Dan Nabi membacakan, wahai Allah Tuhanku, datangkanlah kepadaku keafiatan, kebaikan dari bencana dunia dan bencana akhirat. Kesimpulannya, maka apabila tidaklah kecintaan kepada kebahagiaan di akhirat berlawanan dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka kecintaan kepada keselamatan, kesehatan, kecukupan dan kemuliaan di dunia, lalu bagaimanakah ia berlawanan dengan kecintaan kepada Allah? Dunia dan akhirat adalah ibarat dua hal, yang satu lebih dekat dari yang lain. Maka bagaimanakah dapat digambarkan bahwa manusia itu mencintai bahagian-bahagian untuk dirinya esok dan tidak mencintai bahagian-bahagiannya yang hari ini? Sesungguhnya ia mencintai yang esok, karena yang esok itu akan menjadi persediaan yang disediakan. Maka yang disediakan itu, tak boleh tidak adalah dituntut juga. Kecuali bahagian-bahagian yang sekarang ini, di dunia, adalah terbagi kepada yang berlawanan dengan bahagian-bahagian yang di akhirat dan yang mencegah daripadanya. Dan itu, yang dijaga benar daripadanya, oleh nabi-nabi dan wali-wali. Dan mereka menyuruh menjaga daripadanya. Dan kepada, yang tidak berlawanan. Yaitu, yang mereka, tidak mencegah diri daripadanya, seperti, nikah yang sah, memakan yang halal dan lain-lain. Apa yang berlawanan dengan bahagian-bahagian yang akan diperoleh di akhirat, maka hak dari orang yang berakal pikiran, membencikannya dan tidak mencintainya. Yakni, membencikannya dengan akal pikirannya, tidak dengan nalurinya. Sebagaimana ia membenci mengambil makanan yang enak untuk seorang raja, di mana ia mengetahui, kalau ia mengambil makanan tersebut, niscaya tangannya dipotong atau lehernya dipancung. Bukan dengan pengerian, bahwa makanan yang lezat rasanya itu, ia tidak merindukannya dengan nalurinya dan tidak merasa kelezatannya, jikalau dimakannya. Karena yang demikian itu, adalah mustahil. Tetapi, dengan pengertian, bahwa ia digertak dengan siksaan oleh akal pikirannya, untuk datang mengambil makanan tersebut. Dan terjadilah padanya kebencian oleh kemelaratan yang berhubungan dengan makanan itu. Dan yang dimaksudkan dari ini, ialah jikalau ia mencintai gurunya, karena menolongnya dan mengajarinya. Atau ia mencintai muridnya, karena murid itu belajar padanya dan berkhidmat padanya. Dan salah satu dari yang dua itu, adalah bahagian yang diperolehnya dengan segera, di dunia, dan yang lain pada masa yang lambat, di akhirat,
niscaya adalah ia dalam rombongan orang-orang yang cinta mencintai pada jalan Allah. Tetapi dengan satu syarat, yaitu, jikalau gurunya itu tidak mau memberikan kepadanya suatu ilmu, umpamanya atau sukar ia memperoleh ilmu itu dari gurunya yang tersebut, niscaya berkuranglah kecintaannya disebabkan yang demikian. Maka kadar yang berkurang disebabkan tidak adanya yang tersebut tadi, itu adalah bagi Allah Ta'ala. Dan baginya atas kadar yang berkurang itu, mempunyai pahala kecintaan pada jalan Allah. Dan tidaklah dapat dibantah, bahwa kecintaanmu bertambah keras kepada seseorang manusia, karena sejumlah maksud-maksud yang terikat satu sama lain bagimu dengan orang itu. Maka jikalau terhambat sebahagian dari maksud-maksud itu, niscaya berkuranglah kecintaanmu kepadanya. Dan jika bertambah bahagian dari maksud-maksud itu, niscaya kecintaanmu menjadi bertambah. Maka tidaklah kecintaanmu kepada emas, seperti kecintaanmu kepada perak, apabila jumlahnya bersamaan. Karena emas itu menyampaikan kepada maksud-maksud yang lebih banyak, dari apa yang dapat disampaikan oleh perak. Jadi, kecintaan itu bertambah dengan bertambahnya maksud. Dan tidaklah mustahil berkumpul maksud-maksud duniawi dan ukhrawi, maksud-maksud dunia dan akhirat. Maka itu adalah termasuk dalam jumlah kecintaan kepada Allah. Dan batasnya, ialah, bahwa tiap-tiap kecintaan, jikalau tidak ada iman kepada Allah dan hari akhirat, lalu tidak tergambar adanya kecintaan itu, maka itu adalah kecintaan pada jalan Allah. Dan begitu pula, tiap-tiap tambahan pada kecintaan, jikalau tidak ada iman kepada Allah, niscaya tambahan itu tidak ada. Maka tambahan tersebut adalah dari kecintaan pada jalan Allah. Yang demikian itu, walaupun halus, adalah ia mulia.